Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan materi Bahjatu Qulubil Abrar. Ya. Kita masih dalam hadis niat, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada halaman yang ke-16. Wa hakadha jami'ul a'mal, ya, dari wal a'malu innama. Sampai sini ya? Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal a'malu innama tatafadalu, dan amal-amal itu adalah tatafadalu, lebih mulia dari satu dan yang lainnya. Tatafadalu itu berarti bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Tatafadalu wa ya'dhumu thawabuha, dan besar pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihasabi ma yaqumu biqalbil amini minal imani wal ikhlas. Ahlan, ya. Dan amal-amal itu bertingkat-tingkat dalam keutamaan dan besar pahalanya sesuai dengan apa yang yaqumu, yang tegak, biqalbil amil, yang tegak dalam hati orang yang beramal, dari apa? Dari iman dan keikhlasan. Jadi amalan itu semakin utama, semakin besar pahalanya, itu dipengaruhi oleh keimanan dan keikhlasan orang yang beramal. Jadi kalau keimanan dan keikhlasan orang yang beramal itu semakin tinggi dalam keimanannya, dalam keikhlasannya, maka amal tersebut pahalanya akan semakin besar. Tentunya sholat malam kita berbeda dengan sholat malam Abu Bakar. Yang bedakan apa? Iman dan ikhlas. Ya. Sehingga pernah kita dengar ucapan perkataan dari Abu Bakar ibnu Iyash, ya, yang beliau mengatakan masabaqakum Abu Bakrin bikasroti sholatin wala siyamin. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kalian, tidaklah Abu Bakar itu lebih utama dari kalian dengan banyaknya sholat dan bukan dengan banyaknya puasa. Walakin bisyai'in waqara fil qalbihi, tapi dengan sesuatu yang meresap, yang menghujam dalam hatinya, yaitu keimanan. Jadi kalau amalan dohir itu mungkin sebagian tabi'in itu sholat malamnya, puasanya. Mungkin sebagian tabi'in lebih banyak apa? Sholat dan puasanya tabi'in dari sebagian sahabat. Tapi tetap sahabat lebih utama. Kenapa? Iman dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta inna sahiban niyatis shadiqah. Hatta, bahkan apa? Sampai inna sahiban niyatis shadiqah, orang yang memiliki niat yang jujur. Niat yang jujur, ya. Sampai apa? Sungguhnya orang yang pemilik apa? Niat yang shadiqah, yang jujur. Wa khususan idza qarana biha ma yaqdiru alaihi minal amal, terlebih khusus apabila diiringi niat yang jujur tadi, diiringi dengan apa? Dengan apa yang ia mampu, mayak diru alaihi minal amal, apa yang ia mampu dari amal. Jadi orang yang niatnya jujur, terkhusus apabila niat jujur tadi diiringi apa yang ia mampu dari suatu amalan, mayak diru alaihi minal amal,
Maka yaltahiku sahibuha bil amil. Ya. Yaltahiku sahibuha, dhamirha kembali kemana? Iya, an-niyah as-shadiqah. Maka sahibun niyah shadiqah, pemilik niat yang jujur itu apa? Mengikuti ya bil amil. Itu bisa mengikuti apa? Amil yang mengamalkannya dalam hal pahala. Jadi sahibun niyah shadiqah, pemilik niat yang jujur, terus apabila diiringi dengan apa yang ia mampui, sesuai dengan apa yang ia mampui, maka pemilik niat yang jujur ini akan mengikuti orang yang mengamalkannya, orang yang bisa beramalan dan dia hanya bisa niat, akan mengikuti dalam apa? Pahala. Insyaallah. Jadi berniat baik itu mudah atau susah? Berniat baik. Mudah atau susah Pak Bambang? Mudah ya? Nah, cuma niat baik. Tapi kenapa niat baik ini kok mungkin jarang muncul pada diri seseorang? Kenapa? Punya niat baik, nanti kalau punya uang 1 miliar pengen bangun pondok sendiri gitu. Kalah dengan hawa nafsu. Iya, sahih. Kenapa kok seseorang itu sering lalai menghadirkan niat berbuat baik gitu. Kan niat berbuat baik, niat beribadah, semangat beribadah, dan niat semangat beribadah dengan cara menikah dengan 4 zaujah. Itu kan niat baik ya. Niat baik. Apa? Walaupun belum bisa, dapat pahala poligami, Masya Allah. Masya Allah. Penting niat dulu. Nah, yang penting niatnya jangan sampai ketahuan. Gitu ya. Kan gitu. Apa? Kan di sana ada orang-orang yang minal khaifin. Ada orang-orang yang khaifin. Ada orang-orang yang takut dengan istrinya. Padahal bukan takut ya, tapi apa? Saking sayang sama istrinya gitu ya. Jadi nggak tega untuk mempoligami. Insyaallah. Itu memang gitu. Jadi seorang istri itu kalau pengen suaminya nggak poligami, berarti harus mengambil hati suami kan gitu. Iya. Mungkin nggak kalau secara al-muslimuna ala syurutihim. Memang al-muslimuna ala syurutihim, sah-sah saja. Jadi kalau untuk mensyaratkan sah-sah saja. Bahkan seorang akhwat mensyaratkan, saya mau menikah dengan akhi, tapi dengan syarat nanti kalau menikah jangan dipoligami. Syaratnya sah. Atau mensyaratkan kalau nanti saya menerima akhi, tapi syarat jangan saya dibawa keluar dari kampung saya, karena pengen dekat orang tua contoh. Sah, syarat yang sah. Tapi kalau seperti ini meskipun sah dan wajib dipenuhi ya kalau diterima sama si ikhwan, tapi dari segi masalah atau yang lainnya ya mungkin ya alangkah baiknya tidak mensyaratkan yang demikian. Karena tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang gitu ya. Bisa jadi mungkin belum dikaruniai anak kan gitu. Dan sehingga terkadang istri kan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Gitu, meskipun secara hukum asal boleh, tapi ya mungkin tidak perlu seperti itu gitu. Nanti keburu nggak jadi apa? Jadi nikah.
Atau si ikhwan malah, saya mau melamar ukhti tapi dengan syarat nanti ukhti mau dipoligami ya. Ya. Jadi di sini dalilnya adalah wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran. Kenapa nasab? Hal. Iya. Karena hal itu dia berupa isim mustaq. Isim mustaq, isim fa'il, sedangkan maf'ul ajli itu masdar. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia keluarnya itu ya dalam rangka apa? Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini sudah gerak gitu loh, sudah keluar dari rumah, sudah bergerak, buktinya sudah keluar dari rumah. Summa yudrikul mautu. Ternyata sebelum sampai tempat hijrah meninggal di jalan. Yudrikhul mautu. Belum sampai apa? Belum sampai tempat hijrah, summa yudrikhul maut. Ternyata sudah apa? Dijemput ya ajal kematiannya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka apa? Dia telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dia tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Ya, meskipun belum sampai tempat hijrahnya. Kenapa? Karena dia sudah punya niat yang shadiqah. Niat yang shadiqah benar-benar pengen berhijrah. Buktinya dia sudah apa? Keluar dari rumah. Jadi mayak diru alaihi minal amal. Dia sudah apa? Melakukan apa yang ia mampu. Ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini pahala niat yang jujur. Niat yang jujur itu berarti sudah punya tekad ya. Wa fi sahihi marfu'an. Dalil lain. Dalil tentang apa ini? Dalil tentang seseorang yang punya apa? Niat jujur. Niat jujur namun terhalang, dia nggak bisa mengamalkannya, dia tetap dapat pahalanya. Dan yang lain adalah apa? Idza maridal abdu wa fi sahihi marfu'an. Dan dalam hadis yang sahih secara marfu', berarti sampai ke Nabi ini hadis ini. Memang sabda Nabi. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit. Au safara, atau safar. Kutiba lahu, maka akan dicatat baginya, ya akan ditulis baginya pahala gitu ya. Maka nayak malu, apa yang biasa ia kerjakan ketika sahihan. Maka nayak malu sahihan, apa yang biasa ia kerjakan ketika sehat. Muqiman, atau mukim. Karena apa? Karena punya niat. Jadi seseorang biasanya kalau sehat itu puasa Senin Kemis. Dan ketika sakit maka nggak bisa puasa Senin Kemis. Dia tetap dapat pahala puasa Senin Kemis. Karena yang biasa dikerjakan ketika sehat puasa Senin Kemis. Dan Allah Maha tahu seandainya hamba ini sehat, dia niscaya tetap apa? Melanjutkan kebiasaannya puasa Senin Kamis. Atau biasanya puasa Senin Kamis terus safar, sehingga kan nggak bisa puasa. Meskipun dia nggak puasa karena safar, dia tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Masya Allah.
Atau mungkin sholat malam. Dia kebiasaannya ketika sehat itu sholat malam. Dan ketika sakit atau safar nggak bisa sholat malam. Tetap dapat pahala sholat malam. Tetap dapat pahala apa? Sholat malam. Ya. Karena apa? Karena ini adalah amalan yang biasa apa? Ia kerjakan. Dan seandainya orang ini nggak ada halangan, nggak ada udzur, dia akan melaksanakan amal yang sudah menjadi kebiasaannya. Menunjukkan ya ikhwah, seorang muslim, seorang mukmin itu diusahakan punya amalan yang kontinu, yang rutin terus menerus. Contoh pada subuh kita mungkin setelah subuh baca Al-Quran. Entah setengah juz atau 1 juz. Terus sakit atau ada halangan harus safar, dia akan dicatat baginya pahala baca Quran 1 juz. Ya, karena ada halangan dia nggak bisa baca. Allah Maha tahu, mengetahui isi hati ya, seorang hamba. Jika nggak ada halangan dia pasti melakukan amal kebiasaannya. Terus biasanya mungkin ketika orang punya kelapangan rezeki, dia sedekah, biasanya rutin sedekah sebulan berapa persen dari penghasilan gitu ya. Terus ternyata apa? Di PHK sehingga dia nggak bisa sedekah seperti kebiasaannya. Dia tetap dihitung apa? Sedekah. Karena apa? Allah Maha tahu seandainya si fulan ini nggak di PHK tetap dapat gaji, dia mesti infak seperti kebiasaannya, kan gitu. Belajar di Mahat Ilmi demikian. Kalau rutin masuk terus, ada halangan sakit sehingga nggak bisa berangkat ke Mahat Ilmi, tetap dapat pahala apa? Belajar di Mahat Ilmi di hari tersebut. Gitu. Atau karena ada halangan lain, kepentingan mendesak sehingga nggak bisa berangkat, tetap dapat apa? Pahala. Jadi udzur ini nggak harus berupa safar atau sakit. Yang memang ya udzur yang memang udzur syar'i, udzur yang memang nggak bisa dikerjakan gitu. Beda kalau kadang berangkat, kadang enggak karena males. Nah itu udah lagi ya, udah lagi. Makanya niatus shadiqah tadi. Niatus shadiqah. Jadi ada punya amal yang bisa kita andalkan, ya, yaitu yang rutin. Yang ketika ada halangan kita tetap dapat apa? Pahalanya. Apa? Sakit. Iya. Iya, dia tetap dapat dosa niatnya. Karena dia tetap dapat dosa niatnya, karena dia tetap berniat kalau saya ini nggak sakit, pasti hari ini saya pengen minum minuman. Gitu. Jadi di situ dia itu ada niat kuat, pengen bermaksiat lagi, cuma terhalang sakit. Gitu. Beda dengan orang yang cuma mau berniat maksiat, cuma terlintas itu ya, terus dia ingat Allah, terus dia astagfirullah, nggak jadi apa? Nggak jadi berbuat maksiat gitu, maka niat tadi nggak dihitung dosa gitu. Beda kalau orang itu sudah bertekad tuh ya, pengen apa? Melakukan kebiasaannya maksiat itu, terus sakit itu, atau mau mencuri, udah mau mencuri nih, udah mau mencuri, ada ketahuan orang gitu, ada orang nggak jadi nyuri gitu, padahal udah disiapkan semuanya, dia dapat pahala dosanya. Bukan pahala dosa ya. Dapat dosanya. Nah, dosanya. Itu seperti idza iqtatala rajulani ya. Apabila dua orang berperang, fal qatil wal maqtul finnar. Ada orang berkelahi, maka yang pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka.
Lalu pas sahabat tanya, kalau yang membunuh ya Rasulullah, ya kalau yang membunuh ya wajar masuk neraka membunuh. Tapi yang dibunuh kok juga masuk neraka? Karena yang dibunuh itu berkeinginan kuat apa? Membunuh. Cuma kalah duluan gitu ya. Kalah duluan. Gitu. Kalah duluan. Berarti sama aja dengan orang yang berhenti merokok karena dia itu sakit paru-paru sama ya. Terus dia tidak merokok terus. Karena dia itu sakit. Yang penting ya gimana niatnya. Kalau dia tetap pengen punya angan-angan, ya, saya ini nggak sakit paru-paru, pengen lagi itu merokok. Nah itu yang masalah. Tapi kalau dia tobat, ada menyesal gitu ya. Apa? Iya, dapat pahala. Dapat pahala haji. Gagal nggak jadi berangkat karena mungkin ada ya usianya nggak diterima lagi gitu ya. Ya, nah itu tenanan. Niat nggak daftar. Iya, oke. Mendatangkan niat itu gimana caranya? Apa? Mendatangkan niat kita biar karena kita tahu kayak gitu kan kebaikan terus nggak terbesit niat dulu. Mendatangkan niat itu caranya gimana? Ya, pertama seseorang harus ada muncul dalam hatinya itu keinginan untuk mendapatkan pahala yang banyak gitu. Nah, dia kan kalau memang dia itu pengen pahala yang banyak, dalam hatinya itu ada keinginan untuk cari bekal sebanyak-banyaknya, maka dia akan memanfaatkan pahala niat ini. Makanya kaidah fikih mengatakan niatul abdi ablahu min amalihi. Niat seorang hamba itu lebih dalam, lebih utama dari amalnya. Jadi niat seorang hamba itu lebih dalam. Lebih dalam dari apa? Dari apa? Amal seorang hamba. Gitu ya. Kita kan sering lupa menghadirkan niat ketika makan. Gimana niat makan ini nanti biar kuat ketika belajar di Mahat Ilmi. Ya. Kadang kita tidur pun juga gitu, kadang lupa menghadirkan niat. Gimana tidur ini nanti bangun bisa fresh, bisa beribadah lagi, bisa bekerja. Maka betapa sering kita menyanyiakan yang di situ sebenarnya peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya dengan niat ini Masya Allah seseorang akan mendapatkan pahala yang besar, derajat yang tinggi. Maka kaidah fikihnya bagaimana? Niatul abdi ablaghu min amalihi. Hadis yang kedua, inna bil Madinah. Sesungguhnya di Madinah aqwaman, ada beberapa kaum, beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian itu berjalan menempuh suatu jalan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menelusuri lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka itu bersama kalian. Mereka itu bersama kalian. Dalam hal apa? Bersama kalian ai bi qulubihim wa sawabihim. Bersama kalian dengan apa? Dalam hati mereka dan pahala mereka. Hasabahumul udru, yang mana apa? Ada udur yang menghalangi mereka. Jadi di Madinah itu ada yang tidak bisa ikut berangkat jihad karena ada udur. Udur itu bisa sakit, nggak bisa ikut berangkat jihad. Udur nggak punya perbekalan untuk jihad. Kan jihad harus punya bekal ya, bekal kuda atau makanan minuman.
Ya. Dan udzur yang lainnya sebenarnya pengen banget ikut jihad. Tapi ternyata ada udzur. Nah, yang punya udzur ini karena punya niat, punya tekad sebenarnya pengen banget ikut jihad. Ya, karena ada udzur nggak bisa ikut, tapi tetap dapat pahalanya. Pahala orang yang berjihad. Makanya apa ini? Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian ini yang apa? Yang benar-benar berangkat jihad itu ya. Tidaklah kalian itu menempuh suatu perjalanan, menelusuri lembah, melainkan mereka itu bersama kalian dalam hal pahala. Sama. Ai bi qulubihim wasabihim. Hasabahumul udru, karena apa? Ada udzur yang menghalangi mereka. Seandainya nggak ada udzur, misalnya ikut berangkat jihad. Insyaallah. Sebenarnya udah pengen banget berangkat ke Ma'had Ilmi hari ini, tapi ternyata hujannya deras banget. Yang mengharuskan apa? Berteduh. Pernah mengalami nggak? Sering ya, ketika musim hujan. Ada teman yang kalau itu ketika berangkat hujan terus banget, akhirnya basah kuyup. Akhirnya apa? Nggak bawa ganti. Akhirnya pulang ke rumah. Ya mudah-mudahan tetap dapat pahala apa? Niat. Bukan kok gini ya. Alhamdulillah hujan, jadi ada alasan untuk tidak berangkat. Bukan gitu ya. Seneng nggak? Ada. Tapi kita yakin nggak ada yang alhamdulillah sakit, nggak ada ya. Alhamdulillah sakit, sehingga ada alasan nggak berangkat itu ya. Wa idza hammal 'abdu bil khairi, dan apabila seorang hamba itu berniat melakukan kebaikan, dan ham ini sudah niat kuat loh ya. Ham ini bukan hanya nawa, tapi ham, punya niat atau tekad, niat kuat. Wa idza hammal 'abdu bil khairi, apabila seorang hamba bertekad atau berniat, niat kuat ini untuk melakukan kebaikan, summa lam yaqdir lahul amalu, kemudian dia tidak mampu melakukan amalan tersebut, maka apa? Kutibat himmatuhu wa niyatuhu lahu hasanatan kamilah. Maka akan dicatat, ditulis ya niatnya itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, itu kebaikan yang sempurna. Ini kan ada man hamma bi hasanatin kan? Wal ihsanu ilal khalqi bil mali wal qali wal fi'li khairun wa ajrun wa sawabun indallah. Walakinnahu ya'dumu sawabuhu binniyah. Ihsan itu berbuat baik kepada manusia, bil mal dengan harta, wal qaul dengan ucapan yang baik, wal fi'li dengan perbuatan. Itu adalah khairun, sebuah kebaikan, wa ajrun pahala, wa sawabun dan ganjaran indallah, di sisi Allah. Ya. Walakinnahu ya'dumu sawabuhu binniyah, dan perbuatan baik ini ya, perbuatan baik dengan harta, perkataan atau perbuatan ini adalah apa? Ya'dumu sawabuhu, semakin besar pahalanya, binniyah, apabila dengan apa? Dengan niat. Jadi niat, dengan niat itu bisa menjadikan amalan yang terlihat kecil menjadi besar, bernilai besar di sisi Allah. Siapa yang ingat perkataan Abdullah bin Mubarak yang semakna dengan ini? Walakinnahu ya'dumu sawabuhu binniyah. Tapi apa?
pahala menjadi besar itu dengan niat. Qala Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Tapi sebelum saghirin berarti apa? Rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Rubba di sini apa? Betapa banyak. Gitu ya. Betapa banyak rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Tu'addim itu tukabbir. Ya, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, ya, tapi apa? Tu'addimuhun niyah, menjadi besar karena niat. Niat. Kelihatannya infaknya sedikit, tapi niatnya Masya Allah luar biasa. Maka yang amalan terlihat remeh ini ternyata yang menjadikan dia masuk surga gitu. Seperti apa? Kita lagi naik motor, kendaraan, ada batu di jalan. Terus kita sekedar ada batu, pengen nyingkirkan saja. Ada yang sampai apa? Mungkin berhenti, terus apa? Dia singkirkan dan punya niat, ini kasihan ini kalau ada batu, nanti bisa ada yang celaka, ada yang patah tulangnya, ada yang nanti ke rumah sakit, kasihan keluarganya, kasihan anaknya. Dan terus itu punya niat baik. Ini pahala yang menjadi besar itu. Rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil di mata manusia, tapi bernilai tinggi di sisi Allah. Karena apa? Niat. Sebaliknya rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, tapi bernilai kecil di sisi Allah karena niat. Seperti orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran, kan amalan besar ya, tapi karena salah niat, malah yang pertama kali dimasukkan neraka. Seperti jihad kan pahala yang amalan yang besar, jihad. Tapi ternyata dia jihad supaya dikatakan seorang pemberani. Malah jadi yang pertama di neraka itu dipanaskan untuknya. Pertama kali masuk neraka. Seperti menuntut ilmu itu adalah amalan yang sangat mulia. Amalan tinggi di sisi Allah. Tapi akan bernilai rendah apabila salah niat. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari apa? Berbisik-bisik mereka ya. Ila man amara bisodaqatin, kecuali orang yang merintah untuk bersedekah, au ma'rufin, berbuat baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Ai fa innahu khairun, itu baik. Summa qala wa may yaf'al dzalika ibtigha, kenapa nasab? Kenapa Mas Rahmat? Iya, bagus. Maf'ul li ajli. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa mengerjakan hal tersebut ibtigha mardatillah, karena mengharap ridha Allah. Jadi maf'ul li ajli itu bisa mudhaf ya ikhwah. Bisa apa? Mudhaf. Ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Kenapa? Ibtigha mardatillah, niatnya yang baik. Farattabal ajral 'azima, maka Allah mengkaitkan pahala yang besar ala fi'li dzalika ibtigha mardatihi. Allah mengkaitkan pahala yang besar atas perbuatan tersebut apa? Karena apa ini? Ibtigha mardatihi. Berharap apa?
ridhonya. Iya, dilanjutkan bacanya Mas Denny. Wafil hori. Itlafaha atlafahullah. Solehata kaifa ja'alan niyata solehata. Ittalafi. Iya, syukran barakallahu fiik. Nah, ini masih hadis yang menunjukkan pentingnya niat baik. Agar punya niat baik itu gimana? Rajin menuntut ilmu. Harus tahu ilmunya kan gitu ya. Kalau tahu ilmunya nanti ya insya Allah punya niat-niat baik. Wa fil Bukhari marfu'an, dan dalam Sahih Bukhari secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta-harta manusia. Maksudnya adalah apa contohnya? Barang siapa yang ngutang. Ngutang itu kan mengambil apa? Harta manusia kan gitu. Barang siapa yang ngutang. Yuridu ada'aha, yang dia ingin, yang dia berniat menunaikannya, berniat nyaur. Ini. Barang siapa yang berhutang dan berniat apa? Melunasi, niat nyaur. Adahallahu anhu, maka Allah akan membantu dalam menunaikannya. Allah akan membantu apa? Untuk melunasi hutangnya. Jadi yang hutang berapapun ya ikhwah, yang penting niatnya baik. Ada niat apa? Nyaur, bayar. Itu yang jelek itu kalau utang tapi udah niat, nggak bakal nyaur, nah itu masalah. Nah ini ada Allahu anhu, Allah akan membantu menunaikan, melunasi utang tersebut. Wa man akhadaha, dan barang siapa mengambil harta manusia, barang siapa yang berhutang, yuridu itlafaha, yang dia ingin punya niat apa? Untuk menghilangkannya. Niat tidak nyaur, niat tidak melunasi, atlafahullah, maka Allah akan apa? Membinasakannya. Allah akan membinasakannya. Karena dia dah niat apa? Itlaf. Dia niat untuk menghilangkan, niat gak nyaur. Jadi kalau seseorang itu dah niat gak nyaur, susah dia. Nanti bener susah nyaurnya gitu. Nah gitu ya. Ini. Jadi hutang berapapun yang penting punya niat baik. Fandur kaifa ja'alan niyatas salihata. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan niat baik. Ja'alan niyatas salihata,
Bagaimana Nabi SAW menjadikan niat baik untuk mengembalikan, niat baik untuk melunasi. Sababan, maf'ul bih kedua ini. Sababan qawiyan lirizki. Masya Allah, niat yang baik itu adalah ternyata sebab yang kuat untuk memperoleh rizki. Masya Allah, dia punya niat baik. Orang yang punya niat baik itu adalah sebab kuat untuk memperoleh rizki. Seperti seseorang mungkin mau kuliah tapi belum punya biaya. Kalau punya niat baik kuliah, tujuannya apa? Insya Allah nanti akan dimudahkan untuk membayar biaya kuliah. Karena ini niat yang baik itu sebab kuat untuk memperoleh rezeki. Wa ada ilah lirizki wa ada ilahi anhu, dan Allah apa? Membantu dalam menunaikannya, melunasinya. Termasuk mungkin berhutang punya niat baik gitu ya. Hutangnya tuh niatnya baik. Termasuk niat baik ya niat apa? Mengembalikan gitu. Apalagi tambah niat baik berhutang karena untuk beribadah. Niat berhutang dengan niat untuk akikoh. Termasuk juga berhutang karena pengen umroh gitu ya. Apa Pak Sugeng? Berhutang untuk menyaur hutang. Iya, berhutang untuk berhutang. Iya. Gali lubang tutup lubang gitu ya. Ya. Wa ja'ala niyata sayyi'ata, dan Nabi menjadikan niat buruk, niat yang enggak baik, sababan litalafi wal itlaf. Sebab apa? Sebab ya kerugian, kerusakan dan pengerusakan. Italaf itu hilang, rusak, rugi. Wal itlaf dan pengerusakan. Litalat talafi wal itlaf. Ya udah, niat apa enggak mengembalikan gitu ya sudah, dia enggak akan bisa mengembalikan. Iya. Terus diniatkan untuk dihutangi atau kita lepaskan aja? Ya tergantung ya. Tergantung, nanti kalau bilang kalau yang hutang saya ya menit ya aja gitu. Gitu ya. Kalau seperti itu kan fanadhiratun ila maisarah. Jadi memang termasuk yang diperintahkan itu adalah memberikan tambahan tempo bagi orang yang benar-benar memang kesusahan untuk nyaur. Dan itu nilai ibadah. Fanadhiratun ila maisarah. Dan ada pun kalau seperti itu ya, dan jika melunaskan sudah menganggap lunas gitu, dan itu tentunya pahalanya lebih besar gitu. Nah, gitu. Nah, itu kalau memberikan tambahan jatuh tempo itu ya, pelanggaran itu dapat pahala. Apalagi kalau lunas saja nggak apa-apa. Nah, karena melihat mungkin memang benar-benar kesusahan. Tapi juga dilihat maslahatnya. Nanti kalau dianggap lunas nanti ngutang lagi gitu gimana? Atau ya maslahat kita nanti maslahat kita juga ya. Nanti kalau gitu nanti nggak ada yang buat
untuk mengutangi yang lain lagi mungkin. Pengen diputer itu ya. Di sana jadi ada apa namanya? Dana apa? Dana abadi ya. Bisa. Ya. Utang abadi ya. Diputer terus. Iya. Tip. Kita infokan ya Ikhwah untuk hari Senin besok. Ini kan Jumat ya. Hari Senin besok insya Allah nanti kita ada buka bersama. Kan puasa Asyura ya. Puasa Asyura ya, nanti ada buka bersama. Ada insya Allah kita buka. Tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Senin 10 Asyura. Terus nanti pembagian rapot sekaligus wisuda alumni. Jadi ada agenda wisuda alumni, pembagian rapot, liqa maftuh, terus pembentukan ikatan alumni Ma'had Ilmi, terus nanti belajar biasa. Tapi belajarnya nanti ba'da maghrib. Gitu ya, jadi tetap pelajaran, tapi sorenya nanti apa? Pembagian rapot dan liqa maftuh sekaligus apa? Wisuda. Gitu. Nanti wisudanya pakai toga. Nah. Toganya peci nasional. Peci nasional itu ya. Ya, gitu ya Ikhwah ya. Demikian ya, kita cukupkan sampai di sini. Wa naktafi hadzal qadar fa akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.